Tribunas dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngoper Persib bersama saya Rena Sukmawati dalam edisi menuju pekan ke-13 Super League 2025-2026 melawan Dewa United. Setelah udah nyaris 2 pekan ya Persib Bandung tidak menghiasi layar kaca dengan pertandingan karena kita baru aja selesai jeda internasional selama lebih dari 1 pekan, ditambah lagi Persib Bandung melewati atau skip pekan ke-12 kemarin melawan Malut United karena jadwalnya digeser ke bulan Desember. Akhirnya pekan ini kembali lagi ya Boboto bisa menyaksikan tim asuhan Boyan Hodak atau Boyan Hodak's Army kembali berlaga di lapangan. Siapa yang udah gak sabar? Dan menuju pertandingan tersebut tentunya kita akan bahas preview match dan saya tidak akan sendirian. Di studio sudah ada kembali bersama saya Kang Giri. Halo Rey. Sudah 2 pekan ya akhirnya setelah terakhir melawan Selangor FC dengan kemenangan fantastis yang masih katanya itu akan menjadi momen yang akan teringat sampai 10 tahun ke depan. Akan diceritakan yang para boboto ini ke anak cucu mereka katanya nanti. Kok apalagi yang nonton langsung ya rasanya. Walaupun sebelumnya juga pernah tahun lalu kan pernah juga di kandang tepat ya, hanya beda 2 hari sebelum anniversary kemenangan Lion City Sailor. Nah, akhirnya kita kembali lagi nih ke Super League ya, ke pekan ke-13 berarti dengan Malut United kemarin digeser lagi, jadi Persib Bandung menunda sekitar 3 jadwal ya total melawan Borneo, PSM dan juga Malut ya. Jadi 3 jadwal yang nanti seluruhnya akan dilaksanakan bulan depan. Desember. Semakin ya orang-orang udah mulai cuti-cuti, udah mulai libur. Persib Bandung padat banget ya, paling padat bulan Desember. Nah, ini kita sebelum membicarakan pertandingan melawan Dewa United nanti, kita highlight dulu nih selama jeda internasional ini. Setelah terakhir melawan Selangor FC, apa aja yang terjadi di Persib Bandung nih Mas Giri, Kang Giri? Saya tuh kadang suka bingung ya, nanti semoga kadang setelah menang melawan Selangor FC yang dibilang fantastis tadi ya, walaupun sebelumnya pada musim lalu di ajang yang sama juga pernah terjadi di kandang Lion City, tertinggal 0-2 kemudian bangkit dan kemudian menang 3-2 ya. Ya itu kemenangan yang fantastis tadi, dan kemudian menjelang pertandingan melawan Dewa United ya banyak sih sesuatu yang terjadi pada Persib Bandung. Nanti melawan Dewa United juga ada setidaknya 3 pemain ya yang nggak bisa tampil. Ada Luciano itu kayaknya masih sanksi karena mendapat tambahan sanksi 2 pertandingan dari Komdis PSSI setelah dia mendapat kartu merah melawan Persis Solo ya. Terus ada 2 lagi yang kemudian nggak bisa, Barba absen melawan Selangor, absen lagi katanya karena dulu demam berdarah ternyata. Iya, demam berdarah. Melawan Bali United ya. Walaupun melawan Bali United tampil penuh, tapi kemudian dia tidak masuk dalam squad list ke Malaysia. Sempat dirawat di rumah sakit juga ya katanya. Iya, terus kemudian dia kembali ke Eropa untuk pemulihan, dan Hodak mengatakan bahwa dia belum ada di Bandung. Terus satu lagi bintang. Iya, ini nih tiba-tiba ikut harus absen juga. Iya, harus absen, katanya masih ada bermasalah di ankle atau apanya. Ya, dua pertandingan kata Hodak, berarti nanti melawan Dewa United dan kemudian melawan Lion City kemungkinan juga absen. Tapi mudah-mudahan Persib banyaklah penggantinya. Dan kebetulan juga mereka juga tidak menjadi stok pemain inti sih. Walaupun Barba juga selama ini ganti-gantian, tapi kemarin ketika melawan Selangor FC kan juga tidak ada masalah, walaupun Matrikardi melakukan gol bunuh diri, tapi ya secara overall ya tidak ada masalah sih. Oke, jadi itu ya highlight selama jeda internasional. Selain itu adalah para pemain juga udah liburan ya setelah pulang dari Selangor. Ya, semoga ini menjadi modal buat mereka kembali ke pertandingan dengan suasana baru gitu ya setelah liburan. Karena kayaknya tim-tim lain belum sempat liburan karena ada pekan ke-12, kita kebetulan pekan ke-12 nya digeser, lalu juga Boyan Hodak ya pulang ke Kroasia bertemu timnas Kroasia yang
Tadinya malah disangka itu adalah membicarakan tentang bagaimana katanya Boyan Hodak lagi nih kayak studi banding lah nanti kalau ke timnas Indonesia katanya harus gimana jadi ketemu timnas Kroasia. Apa jangan-jangan merayu Luka Modric? Iya, Dan bisa kemudian jadi. nanti masuk ke Persib. Iya, bisa jadi. Luka Modric di usia udah mau kepala 4 aja. Masih timnas dan juga di AC Milan-nya juga masih oke banget nih Boyan Hodak. Boleh dong kalau temenan. Ya siapa tahu kan kalau di usia udah segitu kayak butuh suasana baru ya, kayak misalnya Cristiano Ronaldo ke Al Nassr, lalu juga Lionel Messi ke Inter Miami, ya mungkin Luka Modric next ingin ke negara tropis tapi cuacanya iya dingin gimana gitu. Nih siap menampung kayak Persib Bandung. Dan koceknya juga kayaknya harus siap dalam juga ya. Nah, ada dulu kan bintang Asian juga pernah di Persib. Bisa lah kalau mau. Kalau mau ya, kita doakan ya semoga kemarin emang beneran merayu ya. Oke, nah itu dia highlight selama jeda internasional. Ada lagi nggak ya? Sisanya para pemain sudah mulai berlatih ya sejak pekan ini. Tapi itu kita belum tahu apakah dua timnas kita, Robi Darwis dan Kakang, apakah bisa kembali setelah tadi malam kayaknya tidak main melawan Mali di pertandingan kedua uji coba internasional. Yang pertama main, tapi kemudian nggak main. Apakah nanti bisa masuk ke skuad atau tidak? Kita belum tahu. Ya belum tahu, dan kalaupun masuk apakah nanti langsung persiapan ke SEA Games ke Thailand atau pulang dulu ke klub ya? Tunggu pengumuman dari Indra Safri, apakah mereka masuk 2-3 skuad atau pemain yang dibawa atau tidak. Kalau tidak berarti balik, kalau masuk ya tunggu agenda timnas U23 Tapi itu. karena jadwalnya mepet sih, kalau masuk sepertinya akan padat juga ya persiapan menuju ke Thailand. Oke, nah itu tadi ya highlight selama jeda internasional bagi mungkin boboto yang ketinggalan selama ini. Persib ngapain aja sih? Siapa tahu kalau Persibnya libur, bobotonya juga libur. Mantengin Persib enggak ya harusnya. Nah ini kita langsung bicara mengenai pertandingan berikutnya melawan Dewa United. Nah Dewa United ini diisi banyak pemain bintang, mantan pemain Persib lebih tepatnya. Ada Nick Kuipers, ada Edo juga. Nah, dan Dewa United ini berarti hingga pekan ke-12 terakhir, ini saat ini posisinya ada di 14 klasemen ya, dengan raihan 10 poin, 5 pertandingan terakhir belum bisa menang, dan 4 pertandingan terakhirnya kalah beruntun. Nah, itu Kang Giri melihat seperti apa? Ya, sebenarnya menakutkan sih sebenarnya skuad Dewa United dari awal ya, dari awal itu ya, apalagi musim lalu juga ya imbang-imbangan dengan Persib, mereka runner up kemudian main di AFC Challenge kan, terus Persib di ACL tuh. Ya secara kekuatan kalau dari awal sebenarnya ya kuda pacu sama Persib untuk menuju juara. Ternyata ya di awal-awal sampai pekan 12 ini mereka belum konsisten. Apalagi dalam 5 pertandingan terakhir ya, mereka tidak pernah menang. Imbang, terus kemudian kalah terus dalam 4 pertandingan terakhir. Terakhir 2 pertandingan terakhir itu melawan Borneo FC, ya secara memalukan lah, memalukan. Walaupun ya Borneo sekarang sedang bagus-bagusnya, kalah 4-0 di Segiri kan, terus kemudian menjamu PSM yang baru ganti pelatih, kalah juga 0-1. Tapi di jeda antara 2 pertandingan terakhir dengan 3 pertandingan yang nggak menang itu sebelumnya ada 3 pertandingan di Asia ya. AFC Challenge itu kan, mereka mampu meraih 2 kemenangan dan 1 kali imbang sehingga mereka melaju ke babak selanjutnya yang akan bertanding tahun depan. Tapi secara umum seperti Hodak bilang, Dewa United tetap Dewa United. Mereka memiliki skuad yang lengkap lah. Mereka memiliki si Hugo, terus si Marukawa, ada Mesidoro yang dulu katanya juga akan ke Persib, ternyata ke sana. Egy Maulana Fikri, dan banyak lagi, bahkan ada 4 mantan pemain Persib yang musim lalu menjadi bagian back to back kan. Ada Edo Hebriansa dan kemudian Kuipers, terus ada lagi Ricky Kambuaya, terus ada lagi di kiper ada M Nasir, walaupun Nasir sekarang juga nggak pernah main sih, tergeser dengan kiper yang dari Belanda itu kalau nggak salah. Tapi secara umum ya itu tadi, Persib Dewa United tetap membawa bahaya laten untuk Persib pada pertandingan walaupun di kandang di GBLA. Karena apa? Musim lalu
Persib juga kalah di hadapan Bobotoh. Oke. Nah, kalau misalnya Kang Giri sendiri melihat ini catatan tren buruk ya, berarti tren buruk selama Iya. pertandingan terakhir Dewa United ini kenapa sih? Ya, Dewa United kayaknya belum konsisten sih dalam hal mencetak gol. Oke. Mencetak gol mereka nggak konsisten dalam khususnya domestik ya. Kalau di Asia mereka bagus loh. Ada kalau nggak salah mencetak 9 gol dalam 3 pertandingan. Tapi di Liga Domestik itu mereka sangat kesusahan. Kalau nggak salah melawan Persebaya itu imbang. Terus setelah itu tidak pernah mencetak gol. Terakhir kan kalah 4-0, kalah 1-0. Ya, saya pikir ada perbedaan cara main mereka. Kemungkinan ada yang tidak semua pemain asing bisa bermain seperti di Asia, dan mereka agak kesusahan. Walaupun mereka juga punya Alex Martin dalam 2 musim terakhir kan si Alex ini kan selalu berduel lah dalam top skor dengan David kan. David da Silva, walaupun mereka secara bergantian kan. David, kemudian yang musim lalu si Alex yang. Tapi sejauh ini mereka juga seret. Alex baru mencetak 3 gol. Terus ada satu lagi pemain baru mencetak 3 gol juga. Jadi kayaknya finishing sama seperti Persib sebelumnya sih. Masih menjadi kendala bagi mereka. Oke. Nah, kalau secara catatan pertemuan nih antara Persib Bandung dan Dewa United sejauh ini atau 5 pertandingan terakhir seperti apa? Kalau di Liga 1 mereka udah 6 kali bertanding. Memang lebih banyak imbang, ada 3 kali pertandingan imbang, terus Persib 2 kali menang, Dewa United sekali menang. Tapi terakhir dalam pertemuan Piala Presiden imbang 1-1 ketika bermain di Jalak Harupat. Nah, yang diwaspadai Persib itu kebangkitan Dewa United. Siapa tahu mereka punya semangat untuk bangkit di kandang Persib, seperti apa yang terjadi pada musim lalu di putaran kedua. Mereka bisa menang 2-0 di hadapan Bobotoh loh. Nah, ini yang harus diwaspadain oleh Bojan Hodak, bagaimana meredam, walaupun secara kemasukan, mereka itu ada 21 kemasukan. Nick Kuipers ketika berada di Persib, itu kan solid banget musim lalu sama Franka kan. Dan sekarang ketika berada di Dewa United, 21 kebobolan, hanya selisih 1 dengan Persis. Persis itu 2-2. Dan ya mereka secara pertahanan ya bermasalah. Dan ini yang harus dimanfaatkan oleh Persib, yang Persib dalam posisi selalu bisa mencetak gol. Ya 6 pertandingan beruntun meraih kemenangan itu adalah bukti. Dan terakhir di kandang Selangor FC setelah 2-0 kan di babak pertama, terus kemudian 3-2, itu juga menjadi pemompa semangat untuk ya meraih kemenangan lagi melawan Dewa United nanti ya. Oke. Nah, selain mewaspadai kebangkitan Dewa United, karena kita nggak tahu ya kalau pemain yang ada di ibaratnya lagi dalam tren buruk ini, apalagi akan melawan Persib, semangatnya pasti akan lebih berapi-api gitu untuk bisa menang. Nah, apalagi nih yang harus diwaspadai oleh Bojan Hodak terkait permainan dari Dewa United? Iya, kreativitas Mesidoro yang harus diwaspadai, apalagi kalau berdua dengan di tengah kan ada Ricky Kambuaya, terus ada Taiseme Marukawa. Mereka mempunyai pergerakan yang sangat bagus. TikTok, apalagi nanti ada Jaja juga. Mereka ya secara organisasi pertandingan sebenarnya tidak ada masalah. Hodak bilang bahwa ketika melawan Borneo, mereka bermain bagus, tapi kemudian ya nggak tahu lah, yang namanya pertandingan apapun bisa terjadi. Ternyata Borneo bisa memanfaatkan semuanya, dan kemudian yaitu kalah 4-0, sebuah kekalahan yang dengan skor besar untuk tim sebesar Dewa United yang kita tahu lah musim lalu ya berpacu dengan Persib untuk kemudian menjadi juara. Persib back to back dan mereka kemudian runner up. Ya lini tengah mereka yang harus diwaspadai juga oleh Persib. Oke. Dan tadi kan harus diwaspadai. Nah, kalau misalnya Persib sendiri dengan sekarang kondisinya ditinggal oleh 3 pemain nih, modal apa lagi sih yang sebenarnya dimiliki dari Persib Bandung untuk menghadapi pekan ke-13 ini? Ya, seperti yang saya bilang bahwa Persib ditinggal Barba, ditinggal Adam Alis, terus satu lagi siapa? Luciano yang kartu merah. Saya pikir tidak ada masalah sih. Udah terbiasa dengan kehilangan Luciano, pernah kartu merah. Barba pernah nggak main juga. Adam Alis juga ya sebenarnya bukan pilihan utama juga. Masih ada banyak pemain yang bisa menggantikan mereka. Di lini pertahanan kan ya Julio sama Matricardi udah klop lah mereka juga, walaupun kalau Barba masuk
kayaknya Barba tetap menjadi pilihan utama. Terus di lini tengah Adam Alis ya sebelumnya memang menjadi pilihan ketika di ASL tuh. Terus satu lagi Luciano, yaitu pernah absen juga sebelumnya, mendapat kartu merah kan sebelumnya. Dan ya Hoda memiliki opsi-opsi lain, banyak sekali lah pemain. Dan saya pikir dalam sesi latihan yang panjang ini, Hoda sudah menemukan solusi untuk melawan Dewa United nanti. Nah, dengan absennya ketiga pemain tadi, lalu juga kita belum tahu ya nanti kabarnya seperti apa Robi dan juga Kakang, apakah akan kembali ke Persib Bandung atau mungkin lanjut agenda dengan timnas Indonesia. Berarti opsi untuk pemain U23 yang harus dimainkan, Kang Giri melihat potensi pemain-pemain muda yang khususnya yang baru dapat promosi pada musim ini ya, seperti Nazril, Zulkifli, itu apakah akan dimainkan, lalu juga pemain-pemain yang masih minim menit bermain. Kemarin kita udah lihat juga Rezaldi Hanusa mulai bergabung berlatih ya bersama tim lainnya juga, lalu ada Hamraya Hanusa dan juga Fernanda Dewangga yang baru bermain selama 1 menit. Itu apakah melihat pemain-pemain ini ada kesempatan ketika ketiga pemain yang biasanya diturunkan ini absen? Saya pikir masih susah sih. Oke. Kalau untuk pemain U23 sebenarnya kita belum tahu ya, sebenarnya belum tahu Kakang atau Robi apakah bisa kembali, apakah dia terpilih dalam 23 pemain yang akan dibawa ke SEA Games, dan agenda-agenda Indra Safri itu seperti apa ke depan? Apakah setelah jeda internasional melawan Mali ini kemudian berlanjut ke TC atau enggak? Kita juga belum tahu. Dan mudah-mudahan ya Kakang balik lah. Kakang balik nanti tetap Kakang yang di U23. Tapi secara keseluruhan Hodak pasti ya memiliki pandangan lah pemain-pemain muda yang kemudian dipromosikan dari akademi. Ya tadi ada si Zulkifli, Lukman Shah itu ketika di Piala Presiden kan yang menarik perhatian lah, pergerakannya sangat bagus di sisi kiri kan, tusukannya bagus. Tapi kemudian terakhir kalau nggak salah diperbantukan ke Pro ya. Iya, ke U20 dan juga mencetak gol di sana. Terus terakhir dia mengatakan bahwa kepercayaan diri dia juga bagus ketika dilatih oleh Hodak, dan itu ya modal bagi dia secara pribadi ketika dimainkan di U20. Dan kalau Kakang ataupun Robi nggak bisa main, kayaknya Zulkifli juga akan ditarik. Saya pikir dia pilihan utama untuk membackup, apakah menggantikan Kakang dan Robi kalau memang dua pemain ini tidak bisa tampil. Tapi kalau dia pulang, Kakang dan Robi pulang, ya tetap ya. Pilihan utama ke mereka. Karena Zulkifli ini juga pemain multi posisi ya sebenarnya, bisa bermain di mana aja. Oh ya, dan mengenai pemain-pemainnya tadi kayaknya juga itu masih susah sih. Kayak Dewangga, kayak Rezaldi, kayak Hamra itu kalau Hoda harus memenuhi target apa yang dipatok oleh manajemen, mereka masih susah untuk masuk ke dalam tim. Bukan pilihan di back kiri dan juga di lini tengah karena masih ada ya, masih ada yang lain. Oke, nah dan juga Frans Putros juga ya masih bertahan bersama Persib Bandung kemarin, nggak dipanggil lagi sama timnas Irak gitu ya, karena sebelumnya katanya sempat kena cedera ya, pulang di kualifikasi bulan lalu, sempat sakit, sempat cedera, jadi bulan ini nggak dipanggil. Tapi selamat Irak masuk ke ini ya, babak selanjutnya ya, kualifikasi antar kontinen ya untuk perjalanannya. Semoga nanti next Frans Putros bisa tampil ya. Dan juga selanjutnya, karena tadi kita udah bahas soal potensi-potensi pemain yang akan diturunkan, kita langsung aja nih prediksi susunan pemain seperti apa. Oke, ya itu tadi kalau kiper ya rasa-rasanya seperti udah bilang juga ya susah menggeser Teja Paku Alam. Belum ada celah yang bisa untuk Adam Pisbeck masuk. Ya kemarin dia juga melakukan penyelamatan sehingga ya Teja masih ada di bawah Mister Gawang nanti. Nah yang selanjutnya itu Kakang yang mudah-mudahan bisa tampil lah, apalagi secara kebugaran tidak masalah karena dalam uji coba terakhir melawan Mali juga tidak ada dimainkan. Terus ketiadaan Barba juga sama, masih seperti melawan Selangor FC, ada Matri Karin sama Julio. Terus di sisi kiri ada masih Eliano ya, Eliano. Terus di lapangan tengah mungkin ada perubahan karena dua tengah itu dua-duanya absen kan, Adam Alis sama Luciano.
Jadi Klok sama Tom Hai mungkin opsi penggantinya Beckham mungkin di sana. Terus di sayap kanan mungkin Barros tetap seperti biasanya. Terus di kiri ada Berguinho. Di ujung tombak kayaknya lebih Andrew Jung deh daripada Ramon kayaknya. Iya, oke. Kita masih menunggu ya kapan kita akan akhirnya Ramon. Nggak Iya, apa-apa, tapi harus terus semangat iya, lah. tapi dilihat dari video-video wawancara Ramon bersama media semakin percaya diri ya nampaknya, maksudnya semakin terbangun rasa kepercayaan diri dia mau mencetak gol atau tidak ya. Yang penting usaha selama di lapangannya tetap bekerja keras gitu ya. Selalu ada semangat dari pelatih, dari Bobotoh juga untuk dia. Makanya sekarang harus membuktikan diri. Hanya kalau peluang banyak, golnya yang belum ada. Nggak tahu kutukan apa yang ada pada Ramon. Iya, nggak apa-apa. Mungkin butuh jeda sampai akhirnya bisa jadi top scorer lagi ya, seperti di Liga Kamboja musim lalu. Oke, karena kita sekarang udah ada di penghujung tayangan ngoper, waktunya juga untuk tebak skor. Kita benar nggak ya kemarin? Kemarin 2-1, ternyata 3-2. Harus tambah 1-1. Selisih 1 lah sama ya. Oke lah, yang dua pertandingan sebelumnya benar kok. Iya. Kalau sekarang ya saya melihat bahwa Dewa United memang memiliki semangat yang bagus ketika melawan Persib. Walaupun mereka sekarang berada di peringkat yang lumayan jauh lah. Persib di peringkat 4, terus mereka di peringkat 14. Ya jauh. Tapi semangat untuk bangkit, saya pikir ini yang harus diwaspadai Persib. Tapi 1-0 bisa kayaknya. 1-0 bisa ya. Di hadapan Bobotoh kayak 1-0 tambah lah. Enggak, 1-0 aja lah. Apalagi yaitu di sana ada Nick Kuipers yang dalam tanda petik kemarin di awal musim kan ada masalah dengan Bobotoh. Tentu Bobotoh ingin dong Persib mengalahkan Nick Kuipers. Walaupun secara umum ya lawan Dewa United, bukan lawan Nick Kuipers. Iya, oke. Mudah-mudahan mungkin pada Bobotoh juga kan udah pernah ya lihat Nick Kuipers di Stadion GBLA saat Piala Presiden ya. Di Jalarupat. Oh ya, di Jalakarupat. Ya, mungkin yang kangen lihat Nick Kuipers di GBLA, walaupun sekarang posternya udah nggak ada Nick Kuipers pakai baju biru lagi ya. Tapi mungkin masih ada fans-fansnya Nick Kuipers di Bandung. Waktu yang melihat, dan juga Edo tentunya, dan Ricky Kambuaya juga. Kita lihat seperti apa perang bintang nih antara dua tim terkaya kayaknya nih. Iya, bisa dikatakan seperti itulah. Secara manajemen bagus. Iya, tercuan di Super League ya. Seperti apa kita saksikan. Pertandingannya akan berlangsung di Stadion GBLA pada hari Jumat 21 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu terima kasih Kang Giri. Kita sama-sama, Rek. Nantikan tebak skornya 1-0. Kita lihat pertandingannya nanti seperti apa. Dan juga Bobotoh dan Tribuners, kalau misalnya kalian masih belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncerbon.com, dan tribunpiangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Riana Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah! Dadah.